Selamat datang di channel Dark Rastis. Pada konten kali ini, kami akan membawakan alur film yang berjudul Spiral from the Book of Saw. Ini adalah sebuah film horor Amerika tahun 2021 yang disutradarai oleh Darren Lynn Bousman dan ditulis oleh Josh Stolberg dan Peter Goldfinger. Juga merupakan angsuran ke-9 dan spin-off dari serial film Saw. Serial film Saw sangat setia menghiasi mata kita dengan horor penyiksaan yang sadis, tapi sering juga bisa membukakan mata dengan fakta-fakta yang terjadi di film tersebut. Karena film Saw terkenal oleh dua hal, jebakan-jebakan mautnya dan John Kramer tentunya. Dia yang merupakan dalang atau mastermind yang melakukan semua permainan mematikan tersebut dengan alasan moral yang kuat di baliknya. Dan film kali ini bermaksud melanjutkan permainan maut tersebut. Rock yang jadi salah satu eksekutif produser di sini, menggait Darren Lynn Bousman sebagai sutradara Saw 2, 3, dan 4 untuk mewujudkan visinya, menceritakan kisah Saw ke dalam dunia kepolisian seperti yang kita rasakan sekarang. Kira-kira bakal sekejam apa penyiksaan pelaku di dalam film kali ini? Kalau gitu langsung aja masuk ke ceritanya. Seorang polisi tidak sengaja melihat aksi penjambretan yang terjadi di tengah pesta. Ia mengejar penjambret itu sampai masuk ke dalam WC portable dan menuruni tangga pembuangan bawah tanah di sana. Ternyata si penjambret tadi adalah seorang umpan yang memang sengaja untuk membawa polisi itu sampai masuk ke jebakannya. Ia dibawa sampai ke sebuah lorong kereta bawah tanah. Tangan terikat rantai duri dan lidah terjepit penyanggah. Polisi itu tidak bisa melakukan apapun atau melarikan diri sama sekali. Dia adalah detektif Boswick. Ia diajak masuk ke dalam permainan oleh Piglet. Karena kereta akan tiba dalam waktu 2 menit, Boswick harus bisa memutuskan mau hidup tanpa lidah atau tewas tertabrak kereta. Kesalahan Boswick sendiri, dia sudah terlalu banyak menjadi saksi untuk menghancurkan kehidupan orang yang tidak bersalah dengan kebohongan yang keluar dari mulutnya. Ia juga yang memasukkan mereka semua ke dalam penjara. Hari ini dia akan dihakimi. Boswick bisa meloloskan dirinya dengan memutuskan lidahnya, menggunakan berat badan atau tewas dengan cara mengenaskan. Di waktu dan tempat yang berbeda, sekelompok penjahat sedang menjalankan aksinya. Mereka merampok bandar narkoba, mengambil semua uang yang mereka miliki, beserta kokain yang akan siap mereka edarkan. Setelah berhasil melancarkan aksi mereka, ternyata para polisi sudah siap mengepung. Rupanya, salah satu di antara mereka merupakan seorang intel, Zeke. Ia bekerja sendiri, tanpa perizinan dari polisi lain, juga kaptennya sendiri. Sebab itu, mulai sekarang, Zeke akan bekerja bersama salah seorang detektif baru. Ia bernama William. Selain membahayakan anggota polisi lain, perilaku Zeke juga membahayakan warga setempat. Banyak dari para kepolisian yang gak suka dengan sikapnya tersebut. Meski ayahnya Zeke adalah seorang kapten hebat di masanya, ia tetap tidak ingin disama-samakan dengan beliau. Kabar seseorang tertabrak kereta bawah tanah segera langsung diketahui oleh kepolisian. Zeke dan William lah yang menuju ke TKP pertama kali. Dalam perjalanan, karena William adalah detektif baru, jadi Zeke banyak mengajarkan tentang kehidupan detektif yang penuh dengan resiko kematian. Dan William harus bisa menerima resiko tersebut. Ia juga harus berani memberitahukan resiko tersebut ke anak dan istrinya. Seperti yang terjadi dengan Boswick. Tubuhnya hancur berceceran di sekitar rel kereta. Setelah melihat korban, Zeke langsung mendapatkan sebuah paket berisi USB, rekaman khusus yang ditunjukkan untuknya. Dari rekaman tersebut memperlihatkan sebuah lambang spiral, yang kita tahu itu adalah lambang Jigsaw. Berarti masih ada psikopat lain yang meniru gaya membunuh Jigsaw, dengan alih-alih untuk melakukan penghukuman ke setiap korbannya. Zeke pun segera pergi memastikan coretan spiral di tembok gedung pengadilan. Di sana ia menemukan kotak lainnya yang berisi lidah milik Boswick.
Boswick sendiri adalah seorang polisi yang keluarganya sangat dekat dengan Zeke. Oleh sebab itu, Zeke ingin memimpin untuk menangani kasus ini sampai tuntas. Kali ini dia akan bergabung dengan tim pilihan Angie. Kemudian Zeke mengajak William untuk pergi mengucapkan bela sungkawa ke keluarga Boswick, serta menanyakan beberapa pertanyaan untuk penyelidikan kepadanya. Zeke kembali ke kosannya. Di sana ia bertemu dengan ayahnya, Marcus, yang mengetahui tentang kasus kematian Boswick oleh Jigsaw. Ia juga ingin membantu Zeke untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kasus dipimpin oleh Zeke bersama William dan beberapa polisi pilihan. CCTV yang ada di sekitar TKP rusak. Fitch dan Krause langsung mendatangi tempat tersebut untuk menyelidikinya. Di rekaman itu memperlihatkan Boswick yang mengejar si penjambret, dan kebetulannya penjambret itu adalah Benny, penipu yang sangat dikenal oleh Fitch. Ia juga mengetahui tempat tinggalnya. Dari situ, Fitch ingin menemui Benny seorang diri tanpa harus memberitahu Zeke. Bukannya Benny yang Fitch temukan di gudang itu, melainkan ia menjadi korban Piglet selanjutnya. Kepalanya dikerangkeng dan semua jari jemarinya diikat dengan jaring besi. Fitch nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dari yang diselidiki oleh William, ia memberitahu Zeke bahwa Boswick melakukan kebohongan di dalam persidangan lebih banyak dari siapapun. Oleh sebab itu, lidah milik Boswick berada di gedung pengadilan. Zeke pun pergi ke rumah untuk melakukan makan malam bersama ayahnya. Seketika ia mengingat masa lalunya saat menangkap polisi korup. Mungkin hal itu bagus buat sistem kepolisian, tapi hal itu juga membuat Zeke menjadi buruk di depan para polisi. Karena yang kita tahu, nggak semua polisi mendukung apa yang dilakukan Zeke. Justru lebih banyak polisi-polisi yang mendukung korupsi tersebut. Keesokan harinya, Zeke kembali mendapatkan sebuah paket rekaman. Tempat yang ada di rekaman itu nggak jauh dari kantor polisi. Mereka segera menuju ke tempat tersebut. Selain bangkai babi, di sana Zeke juga mendapatkan paket lainnya. Kali ini paket itu berisi jari jemari milik Fitch. Dulu, Fitch dan Drury berada dekat di tempat kejadian penembakan Zeke. Tapi saat itu mereka berdua sama sekali tidak menghiraukan panggilan bantuan dari Zeke. Karena Krause, orang terakhir yang bersama Fitch, kepolisian pun segera menemukan tempat pembunuhannya. Di situ Fitch tewas secara mengenaskan. Ia dihukum karena membunuh seseorang yang sekedar menghinanya. Kini ia harus membuat sebuah pilihan. Dalam 90 detik, air yang ada di sekitarnya akan naik menyentuh tembaga. Fitch harus memilih, tewas terkena tegangan listrik yang sangat tinggi atau hidup tanpa ke-10 jarinya. Setelah kejadian ini, Krause baru mau mengakui bahwa ia memiliki informasi yang tidak ingin diberikan kepada Zeke dengan menanganinya sendiri. Orang yang selanjutnya mereka cari adalah Benny. Zeke bersama William mendatangi seorang bandar narkoboy dengan menyamar. Setelah melakukan pengalihan kecil, mereka berdua langsung menggerebek tempat itu, menanyakan keberadaan Benny tapi tidak mendapatkan apa-apa. Dari sana, Zeke mengajak William untuk menemui Pete. Dialah si polisi korup, terpenjara selama 9 tahun sebab diadukan oleh Zeke. Rupanya Pete adalah orang yang membunuh saksi tak bersalah. Korban adalah saksi yang melihat polisi lain membunuh warga. Dari sana, Zeke kembali ke kosannya. Sudah 2 malam setelah membuat janji dengan ayahnya, mereka belum juga bertemu. Begitupun dengan William. Secara tiba-tiba ia menghilang tanpa bisa dihubungi, bersamaan dengan sebuah paket yang datang mengatasnamakan Zeke. Paket itu berisi boneka Piglet yang diselimuti oleh kulit William, juga sebuah surat untuk memperingati para kepolisian. Di baliknya juga terselip sebuah cat bermerek Constantine. Dari situ, Zeke mengingat sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya bersama Marcus. Dulu, Constantine adalah toko souvenir. Sekarang toko itu menjadi tempat pemotongan hewan kurban. Juga di dalam sana mereka mendapatkan William sudah dikuliti hidup-hidup.
Ini adalah pukulan untuk Zeke yang baru merasakan mendapat kecocokan partner kerja sebagai detektif. Kembali terjadi. Petugas dilaporkan terluka di sekitar pasar. Zeke segera menghampiri tempat tersebut. Dari semua kejadian itu, Zeke telat untuk menyadari kalau itu semua cuma pengalihan belaka. Saat Zeke sedang mencari lebih banyak mayat, Piglet mengincar kepalanya. Itu berarti ia mengincar kapten kepolisian, Angie, juga sebagai kepala departemen. Di saat itu jugalah Angie mendapatkan sebuah pesan dari Markus yang menyuruhnya memeriksa petunjuk dari ruangan kasus. Keberadaan ruang kasus itu berletak jauh di bawah kantor polisi. Di sanalah Angie bertemu dengan Piglet yang sudah melemparinya dengan gas air mata. Angie dituntut karena telah menutupi korupsi yang terjadi di bawah departemennya. Ia juga tidak pernah membantu orang yang tidak bersalah. Ia diikat kencang di atas meja yang sudah disiapkan oleh Piglet. Dengan sebilah pisau di bawah leher Angie, dia harus bisa memilih tewas terpotong atau tercekik oleh lilin panas yang akan tumpah ke atas wajahnya. Tidak ada yang menyadari hal tersebut sama sekali selain Zeke. CCTV di berangkas pun terpotong beberapa belas menit, membuat mereka tidak mendapatkan bukti apapun. Tapi setelah mencari jejak orang yang mengakses keamanan, Zeke mendapati Pete melakukan riwayat login di kantor polisi. Sedangkan O'Brien, keberadaannya hanya memperkeruh suasana. Ia menyalahkan Markus yang juga bisa mengakses semua sistem kepolisian, karena dia yang selalu berusaha melindungi Zeke dari para polisi yang membencinya. Di tempat itu, Zeke pun tertangkap oleh Piglet. Sekitar 3 hari yang lalu, Markus mendatangi sebuah pabrik sabun terbengkalai. Ia terus masuk ke dalam, mengikuti jejak dari setiap lambang spiral. Sampai akhirnya, Markus masuk ke dalam jebakan yang sudah disiapkan. Saat ini Zeke terborgol dengan seorang pria yang menggantung di depannya. Ia berhasil meloloskan diri dengan menggunakan penjepit rambut. Dan orang yang terikat itu adalah Pete. Piglet pun mengajak mereka berdua untuk bermain. Karena Pete adalah orang yang menjadi pembunuhan saksi dan membuat karir Zeke hancur saat menangkapnya, ia memiliki pilihan: membebaskan Pete atau membiarkannya tewas tercabik-cabik pecahan botol beling. Zeke sudah melakukan yang terbaik. Ia tidak bisa melakukan lebih untuk menyelamatkan Pete. Kejadian itu juga membuat banyak pecahan beling yang masih menempel di sekujur tubuhnya. Namun Zeke terus melanjutkan langkahnya sampai ia bertemu dengan William. Ternyata William lah pelaku dari semua pembunuhan. Itu semua bermula sejak 15 tahun yang lalu, saat ia kecil dan melihat kematian ayahnya, Charlie Emerson, oleh Pete di depan matanya sendiri. Mulai saat itu, William melakukan berbagai macam cara apapun agar bisa sampai ke dalam departemen yang dipimpin oleh Angie untuk bertemu dengan Zeke dan membalas mereka semua. Ia tidak memiliki keluarga, istri maupun anak. Ia juga yang menyuruh Benny menuntun Boswick sampai ke lorong kereta, kemudian menguliti Benny dengan tangannya sendiri. Lalu mentato nama Charlie di kulit Benny untuk memalsukan kematian dirinya. William juga menggunakan handphone milik Zeke untuk mengundang Markus masuk ke pabrik itu. Di balik kekejaman William, ternyata ia sangat mengagumi sosok Zeke yang berani melawan polisi korup. Meski akhirnya banyak polisi yang sangat membencinya, tetapi Zeke tetap menjadi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, William ingin menjadikannya sebagai rekan membasmi semua polisi jahat. Seperti yang dijelaskan oleh John Kramer, karakter fiksi utama dari franchise Saw. Lambang spiral berarti simbol perubahan, evolusi, atau kemajuan. Zeke nggak punya pilihan. Ia menerima tawaran dari William, lalu bertemu dengan ayahnya yang sudah tergantung lemas di sana. Melihat keadaan ayahnya, Zeke jadi semakin bingung. Dia mau menembak William atau menyelamatkan ayahnya dulu nih.
Karena udah banyak polisi di bawah yang datang mendapatkan laporan adanya penembakan dari dalam pabrik. Peluru yang dimiliki Zeke tinggal sebutir. Ia harus bisa memutuskan secepatnya, membunuh William atau menembak sasaran untuk menyelamatkan ayahnya yang darahnya terus terkuras ke dalam botol. Buruknya lagi, semua kekotoran polisi diketahui oleh Marcus bersama tangan kanannya, Angie. Tapi mereka selalu tutup mata, tutup telinga, pura-pura tidak mengetahui hal tersebut. Para polisi melakukan kekotoran selalu mengatasnamakan pasal, dan karena hal tersebut, banyak polisi yang menyalahgunakan dan bertindak seenak mereka. Pasukan polisi semakin mendekat. Zeke lebih memilih menyelamatkan ayahnya. Dan untuk mencegah William kabur, Zeke menghajarnya di dalam lift tanpa memperdulikan di sekitarnya. William sendiri masih memiliki rencana lain. Ia menyiapkan sebuah tali yang jika polisi berhasil masuk ke ruangan itu, maka dengan setiap tali yang mengikat di tubuhnya, Marcus akan menodongkan senjata ke hadapan para polisi. Sedangkan William, ia bisa kabur dengan mudah memanfaatkan keadaan tersebut. Kemudian film pun selesai. Sebagian besar alur film Saw berjalan dengan flashback si korban sambil disiksa. Di sini Spiral juga mengadopsi hal itu. Jika para korban Saw bisa saja hancur tak tersisa, korban Spiral justru hanya menghancurkan beberapa bagian tubuh yang berdosa. Itu pun atas kesalahan si korban sendiri. Emang sih itu mengurangi kesadisan dari Saw yang mungkin bikin ngeri-ngeri sedep. Mungkin cukup sekian dari Dark Rastis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada film yang menurut kalian sangat horor atau bikin kalian gak kuat nontonnya, bisa banget rekomendasiin ke kami. Karena buat Dark Rastis, masih gak ada film yang terlalu menakutkan sampai saat ini. Dan harapan kami, semoga kehidupan baik-baik kalian jadi menakutkan.